gereja kalau berdoa dan ngomong Tuhan langsung ditangkap polisi. Sementara umat lain blokir jalan nggak apa-apa dengan berdoa mereka. Itu di negara yang mayoritas Kristen. Sudah berubah Bapak Ibu. Atas nama hukum melarang begini. Sudah berubah. Kenapa? Ada disruption, ada pergeseran. Maka dari itu saya bersyukur di gereja ini diizinkan untuk kembali mengingat dunia pendidikan sangat penting. Ya, oke. Jadi pengasuhan yang berbasis tanggung jawab. Tujuan akhirnya generasi mendatang, anak-anak kita itu satu bisa diperhitungkan, bukan hanya karena sukses, tapi bisa bertanggung jawab, bisa diandalkan, dan bisa bertanggung jawab juga untuk perbuatannya. Dan lain-lain pokoknya yang sangat positif. Tujuannya seperti itu. Untuk mencapai ke sana itu tidak mudah Bapak Ibu. Karena banyak saya temui, kadang-kadang saya diberi sama Papi Lukas, ada subscriber yang akhirnya dapat nomor saya, Pak, hubungan saya dengan anak saya gini, yang gini. Nah, bagaimana Pak? Gak ada mie instan saya jual, adanya proses. Dan jarang yang mau. Ya sudah, seperti Papi Lukas katakan, nikmati kemumetanmu, masih ingat ya? Atau kalau Pak Yakub di Ambarawa, kalau sudah hendak berhasil nanti perlakuannya sampai ngerempo itu yang saya ya, ciri khasnya Pak Yakub sampai ngerempo. Kalau di sini nikmati kemumetanmu. Jadi Pak Kembar ini punya dua ciri masing-masing ya, karena saya kedua-duanya jadi tahu ciri-ciri mereka ya. Jangan sampai anak cucu kita ngerempo dan menikmati kemumetan mereka. Jangan sampai Bapak Ibu. Ya, kita harus mendidik dengan benar. Kita lanjutkan ya. Oke, slide berikutnya. Oh, itu kok dari awal. Dari slide nomor 12 ada catatan di atasnya. Karena ini sudah kita bahas bulan lalu. Tadi Timulmed sudah saya kasih tahu, slide ke-12. Nah, ini sebetulnya sudah kita bahas sedikit, tapi saya ulang sedikit ya. Nah, dasarnya apa? Mengembangkan kesadaran akan tanggung jawab pribadi. Kesadaran itu adalah faktor-faktor kolektif yang membuat kita menentukan sesuatu, Bapak Ibu. Misalnya, saya sadar, saya melayani hari ini, tadi pagi saya melayani temanya parenting music. Ya, nah, saya sadar kalau pas nggak ada orang, saya melayani, saya harus nata keyboard ini. Ya, saya enggak, Tuhan beri kekuatan saya bisa ngangkat keyboard ini, karena keyboard ini berat sekali sebetulnya. Ya, nah, ya sudah saya angkat dari pastori, saya pasang sendiri. Saya untung sudah belajar. Dulu ketika saya pelayanan di Semarang, sekitar tahun 90-an, 2000-an itu, saya membiasakan diri, kebetulan gereja itu enggak punya lapangan parkir. Jadi kadang-kadang dapatnya parkir sudah gasik, bisa 50 meter, 100 meter dari gereja. Kenapa? Saya melayani kebaktian kedua, jam 9. Nah ketika saya gasik pun, gerejanya belum selesai. Yang kebaktian pertama. Lah saya padahal selalu membawa alat 2 keyboard plus stand-nya yang gede-gede 2 plus amplinya itu, maaf ya, ampli di sini kalah besar. Saya bawa yang 150 watt, gedenya minta ampun. Itu saya sendirian gotong dari 100 meter sampai mimbar. Jadi pakai jas waktu itu sambil mandi keringet. Tadi saya lihat Pak Teo kadang-kadang ngusap gini, kenapa? Karena keringetnya masuk mata, pedes ya Pak ya. Sambil kipahnya copot lagi. Untung saya dulu awal pakai kipas kecil, copot-copot terus. Akhirnya ada yang mempersembahkan kipas besar saya ini. Nah, ini
pernah sekali copot, tapi kalau kipa kecil copot-copot. Bayangkan, yang rambutnya lebat kayak Pak Dewa aja copot, apalagi saya. Ya, jadi saya belajar juga. Oh, harus kipa besar. Oke, saya belajar. Ya, nah jadi walaupun setelah puluhan tahun saya ngangkat ini pun nggak ngeluh Bapak Ibu. Ya, karena saya sudah pernah belajar bertanggung jawab seberat itu. Itu tartir-tartir loh, 1 keyboard, 2 keyboard, stand-nya, habis itu amplinya. Itu kalah gede, yang punya Ko Jameson itu kalah gede. Ampli keyboard yang terbaik, termahal waktu itu. Wah, sampai ngangkatnya tuh gini. Kalau ngangkat gini kejelungap saya. Sampai gini pelan-pelan gitu. Sampai mimbar. Terus biasanya itu di depan gereja Persis ada 1 mobil yang diizinkan. Itu grup kami. Itu engkong-engkong, sudah umur 80 sekian. Suatu hari engkongnya itu meninggal dunia. Saya minta sama majelis, tolong saya mbok diberi, wong tiap kali saya kebaktian itu sudah sekian tahun terus sampai ke Brebes terus, mbok saya diberi tempat mobil itu. Biar saya bisa enak ya. Jawabannya apa? Tidak boleh. Secara manusia mangkel pasti. Tapi ya sudah, wong aku rak ngelayani majelis, aku ngelayani Tuhanku. Walaupun masih ayunan waktu itu. Ya, tapi saya melayani Tuhan saya. Ya sudah, karep-karepmu lah yang tanggung jawab kamu. Lah wong bener-bener tempat kosong, orangnya sudah enggak ada, kok saya minta untuk pelayanan loh. Majelis kan harusnya memudahkan toh ya. Lah ini manusia majelis ini menyusahkan. Ya sudah. Ya, bapak-bapak gereja seperti itu ya karep mudah. Saya enggak peduli. Saya pokoknya akan melayani, ya. Nah, jadi apakah Pak Majelis itu punya kesadaran tanggung jawab pribadi seperti poin 1? Dalam hal ini tidak menurut saya. Mendengarkan aja enggak mau. Loh, Pak Peter kenapa kok kamu harus pindah? Enggak. No, langsung gitu. Ya bagaimana dia bisa mendengarkan anaknya? Apalagi kalau anaknya rewel. Enggak mungkin mendidik model kayak gitu itu. Telinganya 2 bumpet semua. Padahal telinga kita 2 itu lebih rajin mendengarkan daripada ngoceh. Karena ngocehnya cuma 1, ininya 2. Amin ya Bapak Ibu. Ya, jadi pendengar yang baik. Nanti kita ada empati, simpati kepada anak kita, bisa mendengar gini-gini, anak kita nyontoh. Amin. Tapi kalau kita nerocos terus, anak kita ya nyontoh-nyontos terus. Nanti pas kerja sama orang, bosnya ngomong sesuatu belum selesai diterocosi terus. Keluar kamu, tak pecat kamu. Syukur nikmati kemumetanmu. Terus sudah dapat kerjaan, ngerempong-ngerempong. Ya, poin 2, meningkatkan kemampuan mengambil keputusan. Ini tujuannya, ya. Jadi dari kecil pelan-pelan sampai otak pemimpin mengambil keputusan yang tepat, adil dan berwibawa tapi berhikmat. Itu tidak mudah. Apalagi kalau jadi gembala, lebih enggak mudah lagi. Karena setiap jemaat punya karakter sendiri. Belum netizen yang komen dan sebagainya. Makanya saya kalau enggak perlu, saya khotbah di sini, ada komen apa saya enggak lihat dah. Bukannya saya anti komen, bukan. Ya, tapi saya kalau mau ya diskusi yang benar lah, gitu. Kalau komennya haleluya ya kepada Tuhan. Tapi kalau mau tanya yang benar lah. Karena kadang-kadang kayak tadi pagi saya khotbah 44 poin manfaat memuji dan menyembah Tuhan. Sebetulnya ya ada ayatnya, tapi kalau dibahas ya jadi 5 minggu nanti. Nah, tim musik yang harus mencari ayatnya sendiri-sendiri. Ya. Oke, terus ketiga fondasinya apa? Mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Supaya apa? Kalau bisa kritis itu bukan untuk neko-neko, bukan untuk jelimet, tapi untuk tanggung jawab yang lebih besar, Bapak Ibu. Ya, jadi anak-anak kita tidak cuma pokoknya, tapi diajari step by step untuk berpikir kritis. Itu penting. Maka dari itu mendidik harus apa, Bapak Ibu?
Kalau orang Magelang bilang sabar ya. Tapi kalau orang Muncar tidak. Karena di Muncar swabar Bapak Ibu. Gitu ya. Ada wabar, U-nya tuh panjang gitu. Kalau di Jawa Tengah U-nya nggak kepake. Jadi kalau mau mantep ya tirulah metode Muncar, kira-kira gitu ya kok. Ya guyon sedikit ya, biar tidak tegang. Terus nomor 4, membangun kepercayaan diri dan ketahanan. Nah, sudah percaya diri, bisa enggak kita konsisten atau bertahan? Itu enggak mudah Bapak Ibu. Kalau anak-anak kita didik untuk benar-benar bisa konsisten yang baik loh ya. Misalnya sudah dikenalkan Bapak Yahweh dari kecil, ada temennya narkoba besarnya belok, itu enggak konsisten. Ya, saya pernah dengar kesaksiannya si siapa itu yang terkenal di televisi itu, yang stand up komedi siapa itu namanya? Mongol, kan pernah di gereja setan itu, ya toh? Nah, tanpa mikir karena di gereja setan enak sekali, nggak ada yang negur, nggak ada yang nyalah-nyalahkan, apapun boleh, mesum pun boleh, apapun boleh. Ya anak muda gayem di sana, nggak ada yang protes, tapi hasilnya neraka. Itu bukan pendidikan. Untung dia bertobat, ya. Oke, nomor 5, menghormati aturan dan konsekuensi. Kita di Kehilat punya aturan loh. Ya, misalnya saya di Kehilat saya, tahu-tahu mau dijadikan majelis gitu. Oh, bentar Pak Gembala, apakah saya layak? Bentar, saya nggak mau karbitan. Tahu-tahu saya jadi majelis, wah berpangkat, sombong, tapi saya nggak mampu. Jangan. Lebih baik melalui step ngepel dulu dan sebagainya. Kalau memang mampu, Tuhan yang milih. Ini berat Bapak Ibu, zaman sekarang itu sosmed, kaya raya di waktu muda. Sukses sebelum 30 dan sebagainya. Ya bisa, tapi juga banyak yang setelah sukses pura-puranya rendah hati, padahal dalamnya juga sombong. Banyak yang flexing itu, tahu-tahu korupsi. Ya, punya jet pribadi, tahu-tahu ditahan. Punya ratusan triliun dari hasil korupsi. Ya, di Cina itu para motivator tidak boleh flexing, bisa dipenjara karena merusak anak-anak muda, tidak boleh. Nah itu harus kita tiru. Terus slide berikutnya, caranya gimana? Mengajarkan nilai-nilai pertanggungan jawab, ya. Nah ini saya cepat aja, nanti saya kasih contoh-contoh ya. Ini judul-judulnya dulu. Membangun komunikasi terbuka dan jujur. Nah jadi orang tua komunikasi terbuka dan jujur. Artinya apa? Tidak boleh pilih kasih. Memang kayak Pak Obed, anaknya 3, itu nggak bisa dididik dengan sama. Karena 3 anak ini dari Bapak Yahweh punya DNA dengan karakter yang berbeda semua. Jadi si A, si B, si C, didiknya juga menurut karakternya mereka. Misalnya yang gede pinter matematika, ya difasilitasi matematika. Tapi tidak pinter bahasa, ya jangan wah gitu, nggak bisa. Dan lain-lain ya. Jadi harus kita jujur, dan memang bisanya seperti itu. Ya, saya itu kalau jalan kadang-kadang diberitahu 3 kali, walaupun saya nyetir, cepat lupa. Itu namanya kecerdasan spasial Bapak Ibu. Ya, spasial itu ruang gitu ya. Itu kecerdasan spasial yang makro. Tapi saya dulu waktu kuliah, profesor saya sampai bilang, kamu hebat. Jadi itu stereometri ruang ya, digambar bentuk-bentuk dan sebagainya, sfera-sfera dan sebagainya, itu saya dengan enaknya kalau maju di kelas gambarnya api, bisa dimengerti. Sampai profesor saya bilang, wah itu namanya spasial ruang yang mikro. Di mikro saya cerdas sekali, yang di makro bebek saya. Ternyata bisa on juga. Nah memang saya begitu, saya sudah tak eling-eling, tapi teman saya namanya dulu Joni, orang Magelang, sekali lewat
Kalau balik itu kan gedungnya jadi beda toh. Bapak Ibu kalau ke Semarang pemandangannya sama ke Semarang ke sini kan berlawanan, beda. Tapi hafal loh. Sekali toh bisa hafal. Ya ampun Joni. Ya kayak anak saya Elis, kalau suruh maju sekarang, ayo Elis, 50 khotbahnya Papi Lukas apa tahun berapa bisa. Saya enggak bisa. Papi Lukasnya aja ngomong, aku wes khotbah lali. Jadi sendiri-sendiri, enggak sama. Kita harus jujur. Enggak bisa dipaksa seperti kita semua. Enggak jujur itu, ya. Oke. Terus nomor 3, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Ya, jadi sampai nantinya pelan-pelan detail. Kalau anak kecil seperti anaknya Pak Obed belum bisa. Yang gede umur berapa Pak? 9 tahun mulai bisa, tapi yang masih belum sampai detail sekali. Ya, apalagi kalau laki itu otak kirinya yang eksak itu lebih telat daripada cewek. Mengapa? Kalau laki nakal, yang cewek juara dulu. Tapi begitu SMA, mahasiswa biasanya mulai diselip sama yang cowok. Ya, yang cowok jadi mateng. Waktu kecilnya kalah. Ya juara SD itu rata-rata cewek semua. Tapi nanti kalau SMA lah, universitas mulai banyak yang laki. Memang seperti itu. Kita harus ngerti dunianya. Terus nomor 4, membuat kegiatan yang meningkatkan kepercayaan diri. Misalnya apa? Prakarya, memasak. Kami beri ruang dan waktu Elis kelas 5 SD, karena dia suka masak, bangun pagi, masak dulu, terus mandi, adem, dimasukkan gembesnya, dibawa ke sekolah. Silahkan. Nah sekarang kerjaannya masak. Ya, nah dari kecil soalnya. Saya sebenarnya punya foto-foto tamu-tamu saya dari luar negeri, kalau pas datang dibikinkan Elis waktu kecil itu kue yang tematik. Jadi bukan kue yang biasa tapi tematik gitu. Saya dulu punya cita-cita, andaikan saya membukakan Elis itu bakery, itu pertama masuk enggak langsung lihat roti, tapi lihat foto-fotonya Elis kecil sama orang bule-bule sama apa itu gede-gede lagi gitu. Nah, jadi pertama masuk, wah ini mesti enak ki. Dari kecil aja sudah pinter. Jangan rotinya dulu gitu. Nah, roti itu nanti ruang ketiga. Tapi sekarang zamannya online, saya ngomong list kayaknya ide yang ciamik dari Bapak Yahweh untuk Papa, untuk kamu itu batal aja deh, online aja. Ya, karena online itu juga bisa dipajang di online. Ya, punya ijazah dari Taiwan bisa dipajang di online, jadi nggak perlu offline yang mahal-mahal. Ya, dan kalau online malah orang nggak masuk toko aja bisa tahu, seluruh dunia bisa lihat. Jadi kita online aja. Ya, harus pinter dikit. Nah, supaya kepercayaan dirinya naik ya. Terus mengajarkan tentang konsekuensi tindakan. Kita waktu kemarin pagi ke sini ada orang Magelang yang pesen kuenya Elis, ya. Tapi waktu pesen yang bulan lalu dia ngomong, ini kok ada kurang ini ya Lis ya, kayaknya gini ya. Tante itu enggak, itu gini. Jadi perkiraannya keliru gitu ya. Nah, oke Lis, karena tantenya kita kok kepinginnya seperti ini, enggak dapat. Bulan ini kamu buatkan, kasih gratis gitu. Nah kemarin pagi kita sampaikan kepada yang yang pesen, wah siangnya dia WA Elis, Lis, ini ada apa lagi? Ini kok dibuatkan tak bayar? Enggak tante, ini komplimen. Kan bulan lalu tante tanya gini ya, ini tak buatkan lagi. Gitu. Ya wes lah, soalnya tak pesen-pesen meneh loh itu. Itu promo malahan, ya. Jangan komplainnya itu, lu bener kok disalahkan gitu. Jangan pakai metode seperti itu, ya. Kita rugi sekali, tapi jadi pelanggan setia itu lebih penting. Ya, itu teknik marketing yang bagus, tapi kita juga harus dari hati, bukan untuk mancing tok, untuk duit. Wah, itu kasar. Enggak bisa. Itu enggak bagus motivasi seperti itu. Kita menjalin hubungan. Bisnis itu lewatnya bagiannya, tapi yang penting hubungannya. Ya, karena hubungan itu kalau baik harga kacek sedikit aja enggak bisa di-break. Tapi kalau otak kita bisnis, harga kacek ya lari. Itu bedanya, ya. Nah, terus mampu membangun jaringan dukungan. Artinya apa? Banyak teman.
Kadang-kadang kita ini entah introvert, entah apa, tapi kadang kalau ketemu orang hidungnya naik gitu, susah. Ya, ngapain tuh senyum sedikit aja kok angelmen gitu loh. Ya, wong cuman senyum. Bayar berapa Bapak Ibu kalau senyum? Enggak bayar, tapi malah dapat bayaran, yaitu apa? Tambah konco. Ya, oke. Terus mengikuti kursus atau workshop. Ya, saya dulu waktu anak saya waktu masih SMK kelas berapa? Kelas 2 ya. Kelas 2 umur 16 saya mengide terus tak bawa ke kepala sekolahnya, Pak Kepala Sekolah tolong kasih surat bahasa Inggris bahwa ini anak sebagai perwakilan sekolah studi banding ke universitas. Akhirnya surat itu diedarkan oleh kakaknya yang di Taiwan ke 5 universitas. Jadi bocah cilik ini studi banding ke sana pada waktu liburan Paskah. Ya diterima di 5 universitas, profesornya juga terima, pulang laporan. Gitu. Ya, jadi saya latih untuk PD dan untuk macam-macam. Awalnya dia enggak PD, tapi ternyata pulang tambah PD. Kenapa? Pak, aku ini anak kecil. Tapi ternyata profesor aja di sana menghargai saya sebagai tamu. Nah, kekhawatiranmu enggak beralasan toh, ternyata toh malah berbalik. Silahkan nikmati hasil kerjamu. Terus menggunakan aplikasi pengembangan diri. Aplikasi itu bukan hanya yang di handphone ya, bisa macam-macam kita belajar ya. Nah, ada AI, ada buku-buku dan sebagainya kita belajar untuk aplikasi pengembangan diri kita. Jangan males ya. Terus nah, cara mengembangkan pertanggungjawabannya, mengakui dan menghargai usaha. Ini penting Bapak Ibu. Dari kecil kalau ada kemajuan itu dihargai. Hindari yang namanya reward and punishment dalam pendidikan anak. Karena reward and punishment itu bahasa Indonesianya apa ya kira-kira ya? Gimana? Hadiah dan hukuman. Ada lagi istilahnya yang lebih baik, tapi ya lupa, enggak apa-apa lah. Tapi ngerti ya Bapak Ibu ya. Saya sudah terlalu terbiasa dengan reward and punishment sehingga bahasannya dilali. Maaf ya. Nah, karena reward dan punishment ini, teori ini dikembangkan oleh Profesor F.B. Skinner, diterapkan pada binatang. Anak kita binatang atau bukan Bapak Ibu? Bukan, manusia. Jadi kalau kamu baik tak kasih hadiah, kalau kamu nakal tak pecut gitu, itu binatang. Karena tidak punya kesadaran tinggi. Kalau kesadaran anak kita bisa dipupuk sampai setinggi langit. Kenapa? Karena kita diciptakan sudah keteplek kata Pak Jameson dengan pencipta kita. Cuman kita rusak karena dosa. Ya, jadi bisa punya kesadaran, jangan dipadaki binatang. Dilatih pelan-pelan. Pas bener itu enggak perlu hadiah. Hei, jamik kamu, kembangkan lagi. Kalau pas salah, ya cuman belum bener, tapi lain kali pasti kamu bener. Papa yakin kamu bisa. Dikasih motivasi. Boleh enggak kita marah? Ya boleh, wong Tuhan Yesus aja pernah marah. Tapi ada batasannya, tapi ada step-stepnya. Kalau sudah dibilangi ngomong ya ndablek, pentelengi. Gitu? Udah dipentelengi masih ndablek, dicari penyebabnya kira-kira memang dia nggak mampu atau memang ndablek gitu. Kalau memang ndablek ya ditewel udah. Gitu. Tapi jangan lupa setelah itu jangan sampai matahari terbenam kita wahwoh tahu enggak? Akur lagi dengan anak kita, saling minta maaf. Saya kadang ngomong, Lis, tadi papa marah kamu serik enggak? Gitu. Sini Lis, sandiwara Lis. Sandiwara. Seolah ini waktu masih kecil ya, padahal sudah gede ini. Cuma mukanya tetap kecil. Sini Lis.
sandiwara ini. Soalnya saya papa muda, ini anak saya kecil ya. Yuk dicopot sepatunya. Lis, tadi pagi papa marah sama kamu serik enggak? Enggak. Lah kenapa? Papa kan sampai membuat kamu nangis, sampai matanya menyunyu merah-merah. Kenapa kok enggak nangis? Kok enggak marah? Demi kebaikan. Demi kebaikan apanya? Lah terus papa kan jahat kalau marahin kamu. Biar enggak jadi sombong. Nah, jadi sampai ngerti ya, makasih Riz. Ya sampai ngerti alasannya, pelan-pelan. Awalnya ya banggel pasti. Tapi pelan-pelan sampai ngerti, oh jadi kalau dimarahin pun dia ngerti bahwa saya sayang. Kalau kita ditegur Bapak Yahweh, kita ngerti kita sedang disayang. Tadi saya juga pas makan bareng siang, saya ada keluhan dikit, terus Coach Jameson ngomong, loh Pak Peter Kipi itu, Anda kan baru sayang, oh iya kamu sih adilik. Saya juga kadang kilaf sama aja. Namanya manusia ya, tapi yang penting mau belajar. Terus apalagi membuat rencana dan tujuan, jadi membuat planning. Kenapa Bapak Ibu? Saya ceritakan dulu saya punya teman di Jakarta yang cukup kaya lah, mungkin triliun pokoknya ya, bukan konglomerat yang puluhan triliun tapi termasuk kaya. Anaknya sekolah di Amerika, pinter. Tapi ketika selesai, bapaknya ngomong, kamu ndak boleh pulang dan di perusahaan papa. Tidak bisa, walaupun kamu lulusnya cum laude di Amerika. Kamu kerja dulu di Singapura, ikut orang. Di Singapura waktu itu, tahun-tahun 90-an itu, UMR-nya sekitar $1.800. Dan itu kalau orang asing nggak cukup. Kalau orang Singapura kan tinggal di orang tuanya masih bisa. Kalau orang asing kan dadak beli rice cooker, sewa apartemen nggak cukup. Sang bapak ini tahu, kamu tak kasih $5.000 sehingga kamu nggak pikir perut. Tapi kamu kerja di perusahaan di Singapura 3 tahun, perusahaan yang tingkat ini selama 3 tahun kamu menunjukkan pangkatmu sampai sekian. Kalau sudah, kamu boleh pulang, itu pun pangkatmu ini dulu di perusahaan papa. Saya tidak izinkan kamu pulang jadi kaisar kecil di kerajaan yang sudah kubangun susah payah. Rusak perusahaan saya. Dan benar, akhirnya anak itu jago. Karena digembleng sama orang lain di Singapura, salah disengen-sengeni dulu, tidak jadi gengsinya habis, mau mikir planning tadi, tujuan dan rencana, tidak hanya semena-mena karena dia jadi kaisar kecil di perusahaan orang tuanya, pegawainya ini gitu toh. Ya enak kalau merintah itu kan nggak mikir, yang ngerjakan itu yang susah Bapak Ibu. Salah dipisu-pisu itu lagi, padahal gajinya kecil, nggak manusiawi. Saya dulu juga pernah salah waktu saya mimpin. Waktu saya tahu, ya mereka kerjanya berat loh. Saya ini kok ngomong seenaknya ya. Tak kumpulkan karyawan saya minta maaf. Saya pernah gini, saya nggak akan ngulang gitu. Ya konsekuen gitu, ketika kita sadar ya kita bertobat kecil-kecil lah, satu step. Nggak bisa terus seenaknya. Ya, saya bikin peraturan, kalau pelanggarannya cukup gede ada denda. Nah, karena saya yang bikin denda, saya biasanya kalau ngelanggar, denda saya minimal 10 sampai 50 kali lipat. Contoh apa? Toilet, tidak digebyur. Bayangkan tiap seminggu, itu perusahaan saya kedatangan sekitar 6.000 orang. Yang ke toilet pasti banyak toh Bapak Ibu. Bayangkan karyawan atau orang dalam keluar dari toilet, terus tamunya masuk, wah masih penuh atau belepotan. Kira-kira kalau Bapak Ibu jadi pelanggan, terus yang punya perusahaan berlaku seperti itu gimana? Males. Nah saya ngomong enggak bisa ya, kita harus ngasih contoh, kita harus servis pelanggan kita, kalau masuk sudah bersih, harus digebyur, kecuali airnya mampet, itu excuse.
Tapi kalau enggak, tidak ada alasan. Kita denda enggak ngebiur Rp5.000. Mau protes? Biasanya berani protes enggak Bapak Ibu? Karyawan, gini tapi perengut berarti protes. Oke, Anda muka kok jetatut, mau protes ya? Ngomong aja, kalau enggak berani ngomong, oke saya tahu dengan gerak-gerik wajah Anda. Sekarang Anda kan belum tahu, sebetulnya saya belum selesai ngomong, Anda saya denda 5.000, kalau saya 500.000. Masih mau protes? Yang cemberut tinggal satu. Dari sekian karyawan, tinggal satu. Mungkin yang satu ada dendam sama saya, jadi mbok saya dendanya 5 triliun tetap cemberut mungkin. Ya tetap berkatut, ya sudah itu tidak ada obatnya kalau yang sudah gitu, berarti dia akar kepahitan. Akar kepahitan ya bukan salah saya, dia harus bertobat gitu ya. Nah, telat ada. Nah, suatu hari cuma berapa bulan toh, saya juga kadang salah, saya didenda kok Bapak Ibu, saya konsekuen. Uangnya sudah ngumpul sekian juta, terus karyawan saya ngomong, besok Senin kita makan siang bersama di restoran S2, waktu itu S2 paling top Semarang. Wah, senang minta ampun. Pas makan satu meja panjang, terima kasih Pak Peter, baik hati, gini. Saya ketawa, Bapak Ibu. Anda nyanjung saya ngapain? Ini tolong bagian keuangan bacakan hasil laporan denda. Sekian, termasuk denda saya dilaporkan. Lah, ini kumpulan denda kita semua termasuk saya tidak sudi uang panas ini saya makan. Kita denda, masuk perut masing-masing, pilih yang paling enak. Bukan untuk saya, uang panas itu saya nggak mau. Untuk kita semua, oh tahu artinya. Jadi karyawan saya didik, bukan saya sakiti. Nah terus saya ngomong, lain kali berarti denda yang banyak supaya kita makan barang yang enak ya. Ketawa akhirnya. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Nah, jadi harus adil dan jujur sehingga mereka tidak sakit hati. Kalau kita neken, ada di Semarang itu ada yang dulu swalayan kecil-kecilan sampai agak sukses, atau terus kok ada berita katanya dibunuh gitu. Ya mungkin ada yang sakit hati, jangan sampai. Ya, oke. Apalagi yang membunuh anak kita, membunuh karakter kita. Waktu kita tua nggak dihargai. Ada tuh cerita mak-mak padahal punya kaya raya, terus ternyata maknya diusir sama anaknya 2 laki-laki. Waduh sakitnya kayak apa itu. Ya, nah jangan sampai gitu. Terus apa? Mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, mencari solusi bersama, menggunakan afirmasi positif, mengambil jeda untuk berpikir, membangun kepercayaan diri, mengembangkan kemampuan refleksi. Ini semua adalah pengembangan diri anak, Bapak Ibu. Ya, ini poin-poin nanti ada penjelasannya next. Ya, nah kegunaannya apa? Supaya anak bisa bertanggung jawab dan kepercayaan diri meningkat, tapi bukan percaya diri yang sombong, terukur kepercayaan dirinya. Yang kedua, bisa mengurangi konflik. Kenapa? Karena orang yang tidak bertanggung jawab pasti akhirnya akan menimbulkan konflik yang tidak selesai. Orang yang tidak bisa dipercaya akhirnya akan menimbulkan kecemburuan. Orang yang tidak mampu tapi minta jabatan. Saya punya quotes Bapak Ibu, saya tidak cinta jabatan. Bukannya tidak mau jabatan ya, saya tidak cinta jabatan, saya tidak terlalu cinta jabatan, tapi saya cinta jawatan. Saya tidak terlalu cinta posisi, tapi saya cinta fungsi, itu quote saya pribadi. Jadi akhirnya mambune kerja, bukan pangkatnya. Memalukan kalau punya pangkat tinggi, ternyata nggak mampu kerja. Itu nggak bisa diandalkan, makanya parenting of accountability. Ya harus bisa diandalkan. Pangkatnya sekian, kalau perlu tanggung jawabnya sekian. Kalau pangkatnya sekian, tanggung jawabnya kambing bembek ya sudah dipermalukan nanti.
Jadi kalau kita merasa kurang mampu, jangan diambil posisi itu. Hasilnya mengerikan. Ya, mau di perusahaan, mau di keluarga, mau di gereja, mau dimanapun, no, jangan. Kalau saran saya, hancur. Nanti yang sudah dibangun orang tua kita, yang sudah dibangun gembala, yang sudah dibangun bos dan sebagainya, hancur. Jangan Bapak Ibu, memalukan sekali nanti. Harus mawas diri, harus kira-kira ngerti siapa kita. Kalau nggak ngerti kita siapa, caranya gimana Bapak Ibu? Tanya orang sekitar kita. Ya, tapi jangan orang sekitar kita yang sok cari muka CM ya. Kalau cari muka, wah wong kuwi anaknya Pak Lukas, wah tak cedai tak. Wah, ini terus. Kalau memang saya enggak mampu, yang besoknya ya kepret lagi percuma. Akan ketahuan, enggak usah. Ya, memang dasarnya ya memang kita harus mampu. Anak Bapak Yahweh mosok bodoh tapi mau jadi hebat. Ya, kalau pepatah Cina itu saya lihat di sinetron-sinetronnya, katak mau makan daging angsa gitu ya. Itu kalau Anda lihat sinetron Cina yang mendidik itu, wah, katak kok mau makan daging angsa, itu idiomatik mereka. Ya. Nah, terus mengembangkan keterampilan hidup, termasuk keterampilan memimpin, Bapak Ibu. Tidak hanya merasa, misalnya, Anda mau enggak dipimpin gembala, rankingnya hebat, dokter, tapi perilakunya jelek? Mau enggak Bapak Ibu? Mau Pak Obed? Enggak mau. Tapi orangnya sederhana, tapi betul-betul jiwa kepemimpinannya mumpuni. Lebih baik yang seperti itu. Nah itu banyak toh di negara kita, di bangsa kita yang jelek seperti itu. Banyak sekali Bapak Ibu, karena didikan yang tidak berhasil, didikan yang jelek, didikan yang orang tuanya juga mungkin nggak ngerti mendidik masalahnya. Ya, nah informasi seperti ini penting supaya kita mulai berpikir. Ya, Pak Peter ini saya kan jemaat sudah umur 70, buat apa? Ngotbahi seperti itu. Mendidik itu tidak hanya persis anak kita loh. Ya, misalnya umur 70 punya anak, terus punya cucu. Ternyata anak kita juga tidak ngerti parenting, ya kita salurkan ke mereka agar anak kita mendidik cucu kita dengan baik. Amin. Jadi tetap berguna Bapak Ibu untuk kelangsungan generasi mendatang. Terus membangun hubungan yang kuat. Nah, kalau saya dengan anak saya secara batin kuat, mbok saya ngaplok lah katakanlah seperti itu, kasar banget, tidak serik karena ngerti banget. Ya, anak saya bisa nimbang. Saya ngaplok itu katakanlah kalau bank itu, account itu saya minus 5 juta. Tapi kasih sayang saya yang saya tanam sudah 10 triliun. Kroso enggak? Enggak kroso Bapak Ibu. Ngerti ya? Nah itu harus dibikin sedemikian rupa. Jadi emosi itu juga kayak bank. Kita ada nabung, narik, saldo gitu ya. Nah saldonya ini secara emosi dibikin yang plusnya banyak. Akan jauh lebih aman. Ya, oke, slide selanjutnya. Ya, contoh-contoh praktis ya. Sejak dini merawat diri sendiri seperti cuci tangan. Ini yang tanggung jawab accountability sejak awal. Makan sendiri, sikat gigi sendiri. Ini bisa mau Anda foto, terus tanya di Google atau AI, kalau anak sejak dini cuci tangan sendiri umur berapa? Saya nggak jelaskan detail di sini karena terlalu nanti panjang. Berarti kan kita seminar bukan khotbah nanti. Kalau seminar ya nanti pulangnya jam 1 malam ya Bapak Ibu. Kalau khotbah kan bentar gitu, poin-poinnya. Nanti Anda harus teruskan sendiri kalau mau detail, lihat di ChatGPT atau apa. Kalau cuci tangan, anak sedini mungkin, mulai umur berapa, ini umur berapa, ini umur berapa. Lanjut sendiri, jangan terima ini sebagai mateng dari saya. Jangan. Saya kalau dengar khotbahnya Pak Lukas, atau Pak Jameson atau siapapun, tak anggap masih mentah, tak teruskan lagi, tak belajarkan lagi. Satu, kalau saya belajar ulang, saya tidak lupa.
Yang kedua saya tambah ilmu. Jadi misalnya Pak Lukas khotbah tentang law of attraction. Saya punya kelanjutannya lagi atau yang berbeda dengan bahannya Pak Lukas. Padahal saya belajarnya awal dari Pak Lukas. Ngerti ya Bapak Ibu? Jadi nggak terima begitu aja. Karena kita punya kemampuan untuk berkembang kok. Bukan robot yang cuma terima masuk kayak kaset recorder, hanya yang direkam, yang keluar, enggak, kita mampu lebih. Ya, sikat gigi, mandi, cebok sendiri, membersihkan kamar, tempat tidur, membuang sampah pada tempatnya, meletakkan pakaian kotor pada tempatnya, membantu orang tua, hal-hal kecil lainnya, dalam hal-hal kecil, seperti menyiram kebun, membantu mencuci piring, dan lain. Itu ada age development-nya, umur sekian, umur sekian, umur sekian. Saya kalau bahas itu terlalu lama, tapi minimal saya kasih singgolannya dulu. Anda harus, sekarang siapa yang tidak punya HP? Semua punya ya? Anak kecil aja punya loh. Dek, merek apa Dek? Berapa tera? Ya, nah, zaman tahun 91, 92, waktu HP itu segede apa? Batu bata, ya, istilahnya zaman dulu itu HP kalau dilempar kucing 5 langsung mati semua, ya, harganya mahal, SIM cardnya aja itu juga sudah belasan juta, bisa 20 juta, HP-nya 100 jutaan, zaman tahun 91-an. Sekarang abang becak, semua bukan saya ngenyek ya, bukan ya, tapi maksudnya dulu hanya konglomerat, sekarang yang ekonominya lebih bawah aja, semua punya HP. Artinya semua bisa belajar, karena HP-nya sudah smart. HP 1,5 juta aja sudah smart, punya Google, punya macam-macam, bisa punya AI. Jadi tidak ada alasan kita nggak belajar daripada nganggur. Semakin, Pak saya sudah tua, lah justru tua pelan-pelan belajarnya supaya jangan cepet pikun. Siapa yang mau cepet pikun? Nggak usah belajar. Gampang toh? Ya, kalau nggak mau cepet pikun ya belajar. Ya, terus slide berikutnya. Nah, menyiapkan tas sendiri sekolah ya, menolong dan belajar, suka berbagi dengan sahabat-sahabatnya. Kalau anak belum bisa berbagi dengan sahabatnya, bukan sahabatnya, tolong jangan diolok di depan sahabatnya. Jadi misalnya anak-anak kita, kayak misalnya ada Kenan, ada Sirel, ada teman-temannya. Terus lihat Coach Jameson anaknya nggak mau berbagi, pelit. Jangan sekali-sekali, Sirel harus berbagi gini di depan teman anaknya. Jangan. Karena nanti si Sirel merasa papa mama lebih bela orang lain daripada saya. Boleh ditegur, boleh. Anak temennya pergi dulu. Nah, terus kita baru mulai didik berbagi itu efeknya apa, besoknya gimana, kalau enggak gimana. Pelan-pelan punya efek, nanti kan lama-lama pelan-pelan bisa berbagi. Kalau sudah bisa, sekali lagi dipuji. Hei nak, waktu 3 bulan yang lalu papa ngomong gini-gini, kamu masih gini, sekarang kok hebat ya. PD-nya naik. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Ya, jangan dikasih hadiah. Kalau dikasih hadiah, ya sekarang kamu nggak pelit, Sirel. Ini hadiahnya boneka. Terus ada peristiwa lain, dikasih boneka yang sama, mempan nggak? Hadiahnya mau meningkat terus apa tetap sama? Nah sampai kapan? Nanti sudah gede, hadiahnya kalau Coach Jameson itu konglomerat, Sirel kalau dididik gini dikasih helikopter. Misalnya ya, ngomong bohong. Habis itu kerja sama orang UMR. Ya, jadi koruptor anak itu nantinya. Ngerti ya Bapak Ibu? Karena sudah biasa high standard, suruh begini. Enggak betah. Itu side effect yang jahat dari reward and punishment. Reward and punishment itu hanya bisa untuk perdagangan. Kalau beli ini dapat hadiah gitu. Tapi untuk anak-anak jangan. Dia menghadiahi sendiri dengan kebanggaan, kepercayaannya diri ketika dia naik. Itu sudah lebih dari cukup. Hadiahnya bukan yang dijanjikan, tapi ketika tahu-tahu ada hadiah, tapi bukan untuk dijanjikan.
Ya kalau kita mau ngasih boleh aja, tapi bukan kalau kamu mau gini, gini itu sogok namanya Bapak Ibu. Tapi kalau menghadiahkan secara tulus, jangan sogok, beda. Banyak orang tua yang keliru. Kamu kalau gini, ya memang anaknya langsung memburu. Loh, mandi toh pendidikanku. Tapi anak itu jadi gimana? Kayak binatang. Kalau tidak dikasih makan, enggak jalan toh. Lah apa anak kita seperti itu? Bukan, anak kita itu makhluk yang ciptaan Bapak Yahweh, bukan makhluk sogokan Bapak Ibu. Jangan pakai metode itu. Memang lebih sulit dan lebih lama, tapi hasilnya lebih meyakinkan. Ya, terus apa? Ya, jadi kalau please jangan mengolok di depan sahabatnya. Anak akan berpikir bahwa orang itu memusuhinya dan berpihak kepada sahabatnya. Ya, terus mengerjakan PR dan belajar tanpa ditunda dan memiliki hobi yang serius. Dulu saya, Bapak Ibu, waktu SMA, pokoknya setelah jam 5 sore saya tidak mau belajar lagi. Kadang jam 6 lah, tergantung lah. Paling pol 6:30, saya sudah ngelayap ke teman-teman. Tapi ngelayap yang baik ya. Mainan catur, yang apa, diskusi. Kenapa? Pulang sekolah, langsung saya belajar yang tadi guru ngomong, kan pulang sekolah masih hafal sebagian besar ya Bapak Ibu. Kalau diulang 2 hari lagi, sudah seberapa? Sudah lupa semua, jadi baleni skondol. Tapi kalau sadet-sadet setelah makan, saya ulang lagi, ulang sekali cukup, karena masih 80% hafal yang tadi ngomong. Caranya gimana waktu guru ngajari ya kita benar-benar fokus supaya dapatnya banyak. Pulang diperbanyak lagi, sudah gitu tok, terus bikin PR, tidur, bangun tidur, mandi, ngelayap saya naik motor. Dapatnya juga bagus. Ya, jadi itu menyingkat. Tapi kalau kita tunda, namanya bahasa Inggrisnya itu procrastination, suka menunda dan sebagainya, enggak dapat hasil bagus. Ya, ini Pak Obed beruntung nih anaknya kecil Mas ya. Nanti dilatih seperti itu, besar dikit, haleluya, anaknya enggak suka nunda, sudah karena sudah punya metode, ya. Juga yang lain yang mendengarkan secara online juga silahkan yang punya anak kecil pakai metode ini. Terus slide berikutnya. Nah, contoh praktis mengajarkan sebab akibat, konsekuensi serta manfaat. Mengajarkan untuk membenci menunda, ya, hal penting. Nah, jadi kita juga rankingkan kalau PR itu penting, belajar itu penting, ini kurang penting dan sebagainya. Ya. Kalau Anda punya, kalau enggak mau motret toh Pak Theo, nanti lihat di YouTube, lalu di screenshot. Nah, langsung kalau di foto nanti tidak ngetok atau fotonya, tapi kalau di screenshot pasti dapatnya satu layar full lurus. Itu caranya ya. Tapi foto juga boleh ya. Bukan saya melarang, cuma kasih metode yang lain gitu. Oke. Terus ajarkan apa memahami perasaan orang lain, empati dan simpati. Penting enggak Bapak Ibu? Kalau kita jadi pemimpin enggak punya empati simpati gimana? Ya dulu pernah dari Semarang, cukup kaya raya, pegawainya banyak, waktu meninggal karyawannya satu pun tidak ada yang mau maisong. Apa itu maisong? Layat. Bayangin. Berarti dia di perusahaan hanya sebagai Hitler, kira-kira seperti itu. Enggak disukai, karena tidak ada empati. Ya, anak buahnya dikecek-kecek aja supaya dia kaya, anak buahnya enggak diperdulikan. Enggak bisa seperti itu Bapak Ibu. Ya, terus mengajarkan bagaimana menimbang mengambil keputusan yang optimal. Itu caranya berdiskusi. Kalau gini. Memang ya harus sabar. Kita sendiri pas diskusi kadang keliru, salah. Tadi saya papa salah yo. Ada yang lebih bagus loh. Omongkan. Jadi anak pun juga tahu, oh orang tuaku juga manusia biasa kok. Bisa salah kok. Kalau salah juga mau minta maaf, tolong, permisi, terus terima kasih. Kata sakti ya. Terus slide berikutnya.
Mengajar dengan menepati janji. Kita orang tua juga harus konsekuen. Banyak orang tua yang tidak konsekuen. Power abuse. Punya power atas anaknya, ya pasti anaknya takut. Tapi kan bukan cinta orang tua karena penakut terhadap orang tuanya. Itu enggak benar. Terus mengajarkan 4 kata tadi. Terus mengajarkan anak untuk tepat waktu. Ya, jadi tidak telatan, tapi teladan. Ya, saya ngajarkan di sini kalau saya tugas 1 jam sebelumnya saya juga sudah duduk di Kehilat ini. Ya, jadi juga saya sebagai pembicara tamu, terus minta dibukai pintunya, terus jalan gini, nggak kenal jemaat di sini, wah, itu bukan tipe yang saya mau untuk melayani. Enggak, kita tadi saya juga doa baik yang berbicara maupun yang mendengar mendapatkan berkat yang sama. Konsekuen harus menurut saya. Enggak bisa enggak. Ya, jadi saya juga harus tidak boleh telat. Ya, dulu saya pernah dikritik. Pak, khotbahnya kok selesainya telat. Yang kritik itu datangnya pun pas daftar. Juga telat. Ya enggak berhak no. Kalau dia memberi contoh yang bagus, oke lah. Ya Bapak Ibu saya salah. Tapi kowe dhewe ya telat kok. Ngritik saya khotbahnya selesainya telat. Kalau yang ngritik gitu saya enggak suka terus terang. Tapi kalau dia teladan, saya malah aduh. Kalah aku. Ya memang kalah ya piye konsekuen ya. Terus mengajarkan tentang pengelolaan keuangan. Dari kecil sudah hemat. Ya. Sudah hemat. Saya sudah kalau 20 tahun lebih loh Bapak Ibu. Ini sebetulnya saya malu kalau saya omongkan karena saya sudah enggak mau mikir yang aneh-aneh. Saya kepinginnya hidup ini saya fokus, saya belajar banyak dan menjadi berkat. Untuk itu yang lain-lain saya enggak mau mikir panjang. Mungkin Bapak Ibu sudah mengamati. Kalau saya datang ke sini, celana saya warna apa? Nggak ada punya lain, hanya hitam. Terus bajunya selalu, ya baju saya 99% di lemari batik semua. Jadi saya kalau mau milih kalau mau milih baju, tidak pernah mau mikir. Hitam, pakai biru, nanti setelannya apa? Wes, hidup saya enggak mau saya untuk begitu. Wasting, ya, sampah. Buat saya, buat yang lain enggak, oke, terserah, saya enggak menghakimi. Ya karena ada pekerjaan yang memang harus seperti itu. Nah, tapi pekerjaan saya, saya pekerjaan sosial, konseling ini, pendidikan, ya sudah, enggak memerlukan itu, ya saya milih yang praktis. Sepatu selalu hitam, kecuali sepatu sport. Ya, dan saya enggak mau ganti-ganti situ aja. Jebol baru ganti. Gitu. Ya, dan beli yang bagus sekalian, bisa 6 tahun atau baru jebol. Ya, pernah 8 tahun baru jebol. Kalau jebolnya sedikit aja saya lem lagi kok. Ya, saya kasih contoh, bukan saya pelit loh. Tapi saya kasih contoh, enggak mau mikir untuk hal-hal yang seperti itu kecuali pekerjaannya fashion show dan sebagainya, saya enggak bisa ngomong. Ya, tapi kalau saya kok milih, saya lebih waktu, pemikiran, uang untuk saya gunakan untuk Bapak Yahweh. Ya, itu pilihan saya tidak memaksa Bapak Ibu. Saya memilih yang praktis saja. Ya, ini tapi jangan diomong-omongkan ya padahal ini streaming. Oke, ya guyon. Terus ya mengajarkan sebagai risk taker. Jadi agak besar dikit harus berani mengambil risiko yang enteng-enteng dulu tentunya. Jangan meloncat. Ya, banyak orang saya punya kenalan 3 rumah amblas. Gara-gara apa? Terlalu yakin ikut saham. Nah, zaman sekarang saham itu akhir zaman itu enggak bisa diprediksi kok. Kalau pas untung ya untung besar, pas rugi tahu-tahu istri pun lari. Nah, untuk makan enggak ada kok. Ya, ada benar cerita itu. Ya, terus slide berikutnya. Cepat aja karena waktunya mengajarkan untuk jadi teladan.
Ya, membuat time schedule, berarti membuat jadwal ya. Terus mengelola emosi dengan positif. Nah, contohnya apa? Saya melarang keras anak-anak saya di sosmed atau di status, hal yang story dan sebagainya, hal yang negatif. Dulu anak saya pernah begitu saya marahin. Pernah suatu jeda saya sangat sibuk, sekian bulan, anak saya, wah terusan. Akibatnya apa Bapak Ibu? Kalau orang biasa memasang status yang negatif, mengeluh dan sebagainya, lama-lama itu memuncak, dia jadi pembohong, ngarang cerita. Karena manusia itu kepengennya tambah marem, termasuk marem positif dan marem negatif. Kalau kue marem enak. Ya lah, biasanya manusia itu pengennya meningkat. Lah sudah statusnya begini, seru. Wah di komen, masak ya Anda ya. Wah ini ya, Anda dijahati sapa toh sampai gitu. Seneng bukan main. Lama-lama habis gimana Ko Andri? Membuat kebohongan toh. Dan kalau sudah ada satu kebohongan, pasti harus ditutup kebohongan yang lebih besar lagi. Hancur. Kalau sudah ngelek-ngelek orang. Itu permulaannya dari status yang negatif. Tidak boleh kita kontrol anak-anak kita. Kalau statusnya negatif, HP ambil aja kalau perlu. Enggak bisa, harus janji. Kalau mau HP dapat dari mana? Papa mama tahu? Lah, kalau kamu mau dapat sesuatu, ya kamu nurut sesuatu juga lah. Enggak boleh ada status negatif. Ya, karena itu menghancurkan sungguh. Hanya karena awalnya kecil. Ya, kalau sudah jadi pemfitnah lagi. Tidak boleh. Ya, dilarang membuat status negatif. Apalagi kalau anak Bapak Yahweh. Lah kantone anak Bapak Yahweh, Tuhan yang paling bener, lah kok ngeluh terus di statusnya. Mana orang bisa Anda injili? Mustahil dan mustajab. Nggak mungkin. Ya, nah itu. Terus mengajarkan anak untuk tidak konsumtif. Baru kecil-kecil SMP tasnya sudah Louis Vuitton yang asli. Ya sudah, nanti berapa suami gajinya 10 juta, ya celengan 50 tahun dibuka hanya untuk satu tas. Tasnya rusak, cerai. Amblas. Ya, jangan. Karena daripada seperti itu, wong kita siapa tahu yang harus di sini yang harus pakai tas Elizabeth Arden, Louis Vuitton dan sebagainya, yang harus, kalau enggak, wah lebih baik mati aja gitu. Enggak toh? Tapi kalau misalnya mampu beli itu, Anda mau beli apa enggak? Kehilat masih perlu uang Anda loh. Loh kok guyu? Bapak Yahweh masih menghargai uang Anda loh. Jangan lupa loh. Itu lebih dari Louis Vuitton karena bisa menyelamatkan banyak orang. Lah Louis Vuitton itu atau kita beli Alphard misalnya 2,2 M. Hari ini beli, besok pagi dijual turun ratusan juta. Gaya hidup kok saya walaupun kaya ya tetap agak sederhana aja lah. Gitulah. Karena ada hal yang lebih penting rankingnya. Ya kecuali memang saya punya 10 triliun ya saya enggak apa-apa lah beli Alphard gitu ya. Tapi yang untuk pembangunan 50 M gitu. Ya enggak apa-apa toh kalau sudah gitu. Karena memang skalanya gede. Tapi jangan menskalakan gede kalau kita enggak mampu. Ya, terus menjadi pendengar yang baik. Jadi anak juga tidak boleh nerocos terus. Tapi kalau kecil enggak bisa. Enggak bisa karena mereka belum mampu untuk berpikir bijak. Terus nah, contoh-contoh praktis ya. Awalnya hubungan orang tua dengan anak secara batin harus dekat. Ya, karena itu penting. Emosi kalau baik, itu omongan kita digugu sama anak dan sebaliknya. Terus slide berikutnya. Nah, mengajarkan berterima kasih. Ya wae nek angpone akeh terima kasih ya Coach Jameson ya. Seperti ini ya. Nah, ini hanya contoh ya. Nah, tetap mengajarkan bersyukur
berterima kasih. Terus mengajarkan dan melatih sejak dini untuk bikin prakarya, punya karya. Lah kan nggak mungkin kalau anak segini prakaryanya adalah karya tulis, kan nggak mungkin. Ya karyanya ya bikin lampion seperti ini, bikin apa? Kayak tadi Sirel, opa nasi gorengku udah jadi. Dan ngicipi Sirel, ya belum, tapi pasti enak opa. Jos. Terus slide berikutnya. Nah, jadi diberi kepercayaan. Jadi ini mamah muda ini nyuruh anaknya, kamu gambar wajah mamah, ya jadi ini koyong ini. Tapi tetap diapresiasi. Mamahmu kayak gini cantik ya gitu. Padahal kan yonda itu, tapi itu kan karya anaknya. Ya, mulai dari pelan-pelan aja, ya. Terus bermain musik, melukis dan sebagainya supaya anak belajar mengekspresikan sesuatu yang positif. Kalau enggak mengekspresikan sesuatu yang negatif ya cilaka nanti. Terus nah, dari kecil sudah hidup rukun. Ya, jadi ini anak 3 saling berbagi. Ya, ini tahu enggak fotonya siapa Bapak Ibu? Eli sama cicinya waktu kecil. Jadi makan. Kamu masih ingat enggak, Lis? Lupa bocah. Ya, waktu kecil itu sama kakaknya ya. Jadi Elis mungkin baru TK atau apa itu. Sama kakaknya terpaut 8,5 tahun ya. Terus slide berikutnya. Ya, dari kecil mempunyai hobi yang bermanfaat. Mau Lego kayak mau apa kayak terserah. Tapi dia sampai bisa selesai itu sudah ada rasa tanggung jawab. Ya, ini tanggung jawab yang skill maupun moral ya, saya jadikan satu contohnya. Terus, nah ini di sekolahnya anak ini kelas 1 SD ya, barusan kelas 1 SD umur 6 anak ini, terus gurunya ngomong, tentang gempa bumi, ekspresikan terserah kamu, apa kamu mau ngerekam di HP suaramu cerita, apa gambar atau apa. Lah anak ini menggambar tentang gempa bumi, itu gedung-gedung tinggi pada berantakan. Terus slide berikutnya. Nah, gambar yang sana itu menggambarkan jadi kalau gempa bumi cari kolong supaya enggak kena anunya ya. Terus kalau bisa lari. Nah, itu dan sebagainya. Terus kalau ada bencana alam, dia memikirkan harus punya kotak P3K, harus cukup minum, harus cukup makanan di rumah. Sehingga kalau ada apa-apa, enggak bisa toko-toko tutup, masih bisa survive hidup. Jadi anak umur 6 tahun sudah dikembangkan pikirannya. Sesuka dia. Sebetulnya ada cerita yang lain, tapi saya enggak dapat fotonya itu, yang dibalik ini yang halaman bawahnya itu sebetulnya lebih banyak lagi ceritanya. Ya sampai anak umur kecil ditantang untuk berpikir, supaya berpikir kritis seperti yang tadi saya katakan ya. Terus, nah, makan apa bergizi apa singkatannya MBG singkatannya makan bergizi sampean. Bisi itu kan lombok sama jagung ya. Kalau bisi 2, 1 batang, jagungnya keluar 2, bisi 6, keluar 6. Ini bergizi. Nah, ini anak ini sekolahnya di Taiwan Bapak Ibu, makanya hurufnya huruf Taiwan semua. Nah, di sekolah ini ada yang saya pelajari. Jadi untuk MBG-nya mereka, itu ada aplikasinya. Terus orang tuanya milih di aplikasi, misalnya tanggal sekian, hari sekian, ada 3 pilihan. Ya, ada pilihannya ini sama ada satu lagi, next slide, coba. Slide berikutnya lah, ada yang ini. Terus setiap menu itu ada nilai gizinya. Jadi tidak hanya disodori makanan, tapi ada nilai gizinya semua. Jadi orang tua tahu komposisi yang bakal dimakan anak saya. Kalau MBG hari itu tipe A, ini nilai gizinya ini, yang tipe B begini.
Slide berikutnya. Slide berikutnya, halo. Nah, terus ada daftarnya macam-macam sampai cateringnya siapa, penanggung jawabnya siapa, nomor teleponnya siapa, tertera semua. Jadi kalau ada apa-apa tahu persis siapa yang tanggung jawab. Ini MBG seperti ini modelnya perlu dicontoh negara kita. Parenting of accountability, pertanggungan jawab, detail. Bagus ini. Saya belajar. Terus juga di sekolah itu, karena anak ini kelas 1 SD, waktu masuk sekolah, ternyata, ini kan yang masuk pertama, terus yang kelas 6 kan bakal lulus ya, itu setiap anak yang kelas 6 bertanggung jawab untuk adik kelasnya yang kelas 1. Jadi yang kelas 6 ini sudah nunggu di depan, oh ini adikku, ya digandeng masuk. Kenapa? Bukan gurunya, karena semua guru di sekolah itu keluar ngatur lalu lintas sehingga anak-anak terseberangkan dengan bagus. Sebegitu hebatnya sekolah itu. Terus kakak kelasnya nuntun di kelas sambil nunggu pelajaran bisa bermain yang gimana atau ngajari atau ada pertanyaan atau dialog. Sehingga kakak kelasnya ini belajar mengasihi adik kelasnya, itu sudah pelajaran anti bullying. Karena nggak bisa, dia harus tanggung jawab, dia nggak bakal lulus kalau tidak mengasihi adik kelasnya. Adik kelasnya juga mendapatkan kasih sayang kakaknya. Timbal balik. Bagus nggak Bapak Ibu? Nah kalau di sini kakak kelas dengan adik kelas tukaran. Gelut. Ya pasti menang kakaknya. Nah sudah adiknya yang jadi gede gimana? Balas dendam. Nggak pernah habis. Kenapa? Pendidikannya salah. Kenapa saya bersyukur saya diberi panggung khotbah ini di gereja ini. Mungkin saya khotbah seperti ini di gereja lain nggak laku Bapak Ibu. Maunya yang teologia yang wah mujizat geter-geter gini terus. Dapat duit banyak perpuluhan. Dibeden-bedeni soalnya, tapi nggak mendidik. Bersyukur ini. Kayaknya sepele, tapi membuat bangsa ini berbeda loh. Kalau sungguh-sungguh. Kalau disepelekan ya monggo sudah. Saya nggak bisa ngomong lagi. Ya, berikutnya slide-nya ada enggak Mas Ian? Oh kosong, oke. Ya, jadi Bapak Ibu, inilah pendidikan yang supaya anak-anak kita generasi mendatang bertanggung jawab. Tapi kalau Anda memanjakan, tidak pernah marah, tidak pernah gini, tidak pernah gitu, ya sudah, Alibaba. Ya anaknya jadinya nanti ngelunjak, nggak pernah dimarahi. Bukan marahnya yang penting, tapi tahu otoritas, tahu peraturan. Kalau itu dilompati semua, ya berarti nggak tahu otoritas, nggak tahu peraturan, nggak tahu susah, nggak tahu ini. Saya umurnya setara dengan Pak Lukas, tapi ya masih mau gotong-gotong. Apa kalau umur segini terus khotbah di sini terus jadi bos gede, terus kalau mau masuk sini ditandu 4 orang gitu ya, Coach Jameson ya, terus pengkhotbah gede gitu, jelehi yang gitu. Enggak lah, enggak mau. Ya melayani sudah. Ya sebetulnya malah saya bawa 1 keyboard lagi, tapi tadi pagi nggak sempat Coach Jameson. Karena ternyata saya lupa bawa kabelnya, nggak cukup. Ya, dan tapi nggak apa-apa, saya titip ya Coach Jameson, karena nanti bulan depan masih tetap saya pakai, dan jangan lupa ini tetap saya tinggal, karena ini keyboard ini standar dunia Bapak Ibu. Semua band-band internasional pakai merek ini semua, yang gede-gede, yang top-top, gereja-gereja top di seluruh dunia pakai merek ini, cuman saya sudah sekian tahun yang masih tipe 2, sekarang sudah tipe 4. Ya lah. Saya tinggal sini karena ini mau saya pakai untuk khotbah minggu pagi bulan depan karena temanya musik. Jadi saya mesti bawa contoh-contoh. Nah, selama di sini monggo silahkan. Tadi saya ngelihat keyboard Mas Tomo dengan Mbak Rosa ya tadi ya. Nah, di otak-atik mau. Kenapa kok mau?
Karena Anda harus loa, nanti kalau kilat yang baru punya keyboard sekeren ini. Jadi mumpung dipinjemi otak-atik dulu, kalau nanti punya sudah bisa langsung dioperasionalkan, enggak cenunak-cenunuk. Cenunak-nunuk itu bahasa Inggrisnya apa ya? Jenunuk. Sampai muncrat. Ya, jadi sudah ngerti karena prinsipnya walaupun nanti ganti, prinsipnya tetap sama. Karena ini knop, ini variasinya puluhan ribu. Ya, Mbak Rosa sama Mas Tomo mana tadi? Oh itu udah. Ya, jadi jangan ingat Bangkalan tok tapi ingat nih. Jemaat yang lain nggak ngerti karena bulan lalu saya bersama Mas Tomo guyonan di Bangkalan Madura jam 11:30 malam. Jadi itu kenangan kita ya. Jadi kalau nggak ngerti maaf loh Bapak Ibu. Ya, nah, foto-foto di sana jam 11:30 malam sambil kesumuan. Nah, ini saya tinggal pelajari. Ya, dipelihara. Ya, jangan didoni. Ya, ditinggal dipelajari. Sebenarnya masih ada satu lagi, saya tinggal di kamar pastori, itu kork model lama tapi juga bagus itu. Kalau mau diambil untuk belajar silahkan. Karena saya juga punya visi misi walaupun ini gereja saya di Ambarawa, tapi ini juga penyembah Bapak Yahweh, penyembah Bapak Yahweh, gerejanya harus top dalam segala bidang. Tidak untuk sombong tapi untuk karena kita utang budi sama Bapak Yahweh. Dan kita mempelainya loh. Bukan kacung atau genduknya loh, beda. Ya, kita mencintai karena kita dianggap mempelai. Jadi pangkatnya kita ditinggikan lagi loh. Masa nggak tahu balas budi? Kan kebangetan. Ya, oke. Begitu aja saya serahkan ke Coach Jameson karena Pak Lukas ada pelayanan di luar. Ya, puji Bapak Yahweh, sukses semua untuk Anda. Haleluya. Ya, saudara diberkati firman Tuhan malam hari ini. Saya jadi ingat saudara, di dalam kitab suci kita itu ada 2 anak imam yang dibunuh sama Bapak Yahweh. Yang pertama anaknya Imam Harun, yang namanya Nadab dan Abihu. Ya, apa kesalahan mereka? Kesalahan mereka itu ketika melayani Tuhan, itu dalam keadaan mabuk, saudara. Artinya dalam keadaan fly, memang mabuk, gitu. Ya, sehingga harusnya menaruh bara api dengan benar, itu menaruh bara api caranya tidak benar. Dan Tuhan langsung kirim api, dihanguskan, dibakar sekalian. Sehingga mayat mereka itu mayatnya Nadab dan Abihu itu sampai dibawa keluar oleh sepupunya. Ya. Kemudian yang kedua, anaknya Imam Eli, saudara. Anaknya Imam Eli yang namanya Hofni dan Pinehas. Apa kesalahan mereka? Ini lebih berat lagi, saudara. Kesalahan mereka adalah 1, mereka mencemarkan persembahan, korban persembahan kepada Bapak Yahweh. Jadi ketika jemaat itu membawa korban bakaran, ya, harusnya lemaknya itu dipersembahkan buat Bapak Yahweh, karena lemak setiap lembu tambun itu yang menjadi kesukaan Bapak Yahweh. Ya, tapi rupa-rupanya begitu jemaat bawa itu masuk persembahan, ya, itu langsung harusnya dikuduskan dulu, dipersembahkan. Ini enggak, langsung diambil, dimakan sak lemak-lemaknya. Kedua, enggak cuma itu saudara, berat. Hofni dan Pinehas ini, itu para pelayan Tuhannya yang cewek-cewek ditidurin semua, saudara. Bayangin, kurang ajar sekali, ya. Anak imam loh, saudara. Ya, kalau sekarang berarti anak gembala, saudara. Ya, dan itu langsung Tuhan bunuh. Artinya apa, saudara? Kita sebagai orang tua itu punya tanggung jawab untuk didik anak kita. Saudara, mungkin kita semua bukan gembala, tapi saudara adalah imam atas anak-anak saudara. Amin. Amin, saudara. Iya. Ini jadi peringatan sebenarnya. Pelajaran ini saya terus terang masih ketika Pak Peter ini, Om Peter ini mengajarkan ini, iya. Saya itu terus terang
malu saudara, karena saya masih perlu banyak belajar. Ya, saya harus akui, saya ini jadi orang tua yang masih bodoh, karena saya masih banyak melakukan kesalahan. Ya, saya perlu banyak belajar. Salah satu contohnya tadi, ya saya harus akui, saya kalau umpama Sirel nih, ya, atau Kenan, dia nggak punya makanan, nggak mau berbagi, saya langsung tegur di depan teman-temannya. Nggak boleh gitu, ayo dibagi. Ternyata salah ya Om Peter ya. Ya, kalau mau negur setelah ini ya, karena nanti dianggap berarti papinya lebih sayang sama teman-temannya, gitu. Ya, itu contoh yang ya saya harus ngomong apa adanya gitu. Saya sebagai orang tua, masih jauh dari kata bagus, saudara ya. Jadi yang penting kita harus mau dengan rendah hati belajar. Amin. Amin saudara. Ya. Jadi hari ini tanggung jawab kita sebagai orang tua itu serius di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita menyepelekan. Ya. Ada yang begini, kok anaknya nggak dibawa ke ibadah? Sesuk lewis gede ngerti dewe. Salah saudara. Ya. Itu akan semakin membuat dia jauh dari Tuhan. Itulah sebabnya sejak dari kecil ajar untuk anak kita itu dekat sama Tuhan. Amin. Ya. Ya, saya pernah jelaskan di sini ada kenapa anak saya homeschoolingkan semua. Ya, sebenarnya satu yang paling utama, saya mau ajar anak saya dari semuanya itu harus dekat sama Tuhan. Akarnya adalah iman yang kuat, iman yang dekat sama Tuhan. Kedua, harus punya karakter yang baik. Ketiga, boleh punya skill. Sesuai skillmu, kamu mau skill apa yang kamu kepingin pelajari dengan baik. Tapi yang 1 dan 2 itu tidak boleh digeser. Ya, makanya anak saya, kamu boleh ini, kamu boleh itu, kamu boleh ini. Tapi tanggung jawab pelayanan itu harus number 1. Karena saya harus ajar anak saya untuk dekat sama Tuhan, saudara. Ya, mungkin cara berpikir saya juga agak keliru, mungkin. Tapi setiap orang itu punya penilaian sendiri. Saya bahkan sampai berpikir lebih baik saya dianggap jahat sama anak saya daripada saya dipandang bersalah oleh Bapak Yahweh. Itu. Saya paling marah kalau sampai anak saya itu melalaikan tanggung jawab pelayanan dan ibadah. Ya, oleh sebab itu malam hari ini pesannya adalah ayo ajar anak-anak kita. Yang pertama untuk apa saudara? Dekat sama Tuhan. Orang kalau sudah dekat sama Tuhan, mesti itu kelakuannya jadi baik. Amin. Percaya nggak saudara? Kalau setiap orang yang hidupnya dekat sama Bapak Yahweh, mesti membuahkan karakter yang baik. Kalau dia rajin ibadah tapi karakternya nggak baik, tanda tanya. Mesti ada yang salah. Ya, itu. Ayo sama-sama kita bawa keluarga kita semakin setia kepada Bapak Yahweh. Amin saudara. Iya, mari sama-sama amin buat firman Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh, malam hari ini kami bersyukur biarlah firman Tuhan itu menguatkan kami, mendidik kami, mengajar kami untuk membawa anak-anak kami, membawa keluarga kami semakin dekat dan sungguh-sungguh beribadah kepada Bapak Yahweh. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Berkati Pak Peter yang sudah memberkati melayani kami. Tuhan memberkati pelayanan Pak Peter beserta keluarganya. Tuhan pertemukan kami kembali dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh. Berkati firman-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan mendengar pengumuman. Berikut pengumuman minggu ini. Perayaan Safety Activity diadakan pada hari Senin 13 Oktober 2025 pukul 6 sore dengan tema dari kemuliaan sampai kemuliaan. Perayaan Safety
waktu Mila pukul 6 sore. Diterima Tuhan Yahweh, berita bagi orang percaya. Ibadah Nabi di Kamis Selasa. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Alexa update news selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Iya, itu pengumumannya. Saudara jangan lupa besok hari Senin ada perayaan apa saudara? Seminia Seret. Hari Selasanya Singkat Torah ya. Mari saudara jangan sampai lewatkan hari raya yang sudah diperintahkan oleh Bapak Yahweh. Ya, nah, sekali lagi terima kasih Om Peter buat pelayanannya. Bapak Yahweh memberkati, menyertai perjalanan pulang sampai ke Semarang dengan selamat. Amin. Ya, baik saudara, malam hari ini kita juga akan berdoa terus ya, karena sepanjang hari ini itu Bapak Gembala pelayanan di Semarang dan di Ambarawa ya. Jadi sekarang dalam perjalanan pulang ya kita terus berdoa supaya Bapak Gembala kita terus diberikan kekuatan dan kesehatan. Amin saudara. Mari sama-sama saya undang kita semua bisa bangkit berdiri. Haleluya, segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu Bapa Yahweh. Engkau Elohim kami yang ehad, Engkau Tuhan kami yang ajaib dan dahsyat. Bapa Yahweh, sebelum kami pulang Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaatmu Bapa Yahweh. Mereka yang saat ini ada dalam pergumulan, sakit penyakit, masalah keuangan, masalah rumah tangga, saat ini kami berdoa untuk mereka Bapa. Yang sakit diberikan kesembuhan. Yang mengalami krisis keuangan, Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Yang mengalami masalah rumah tangga, Tuhan memberikan solusi kerukunan dalam rumah tangga mereka. Bapak Yahweh, kami berdoa Tuhan untuk setiap permasalahan jemaatmu. Biarlah Bapak Yahweh turun tangan untuk menjawab setiap doa-doa mereka Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati Pak Peter yang sudah melayani kami Bapak. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami semua akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk Papi dan Mami Lukas Tuhan, yang dalam perjalanan pulang ke tempat ini, Tuhan menyertai perjalanan mereka sampai tempat ini dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Tuhan tetap memberikan kesehatan, kekuatan dan umur yang panjang, sehingga kami semua bisa sama-sama beribadah dan melayani Bapak Yahweh di tempat ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga mau pulang. Tapi sebelum kami pulang, kami mau terima berkat daripada Bapak Yahweh. Sebab hanya berkat Bapak Yahweh yang menjadikan kami kaya raya, diberkati dan hidup damai sejahtera. Oleh sebab itu saudara, buka kedua belah tangan saudara dan terimalah birkat Kohanim. Yefareka Yahweh wa yismerecha. Amin. Yair Yahweh panau elecha wikunecha. Amin. Yesa Yahweh panau elecha wa yashem lecha shalom. Baruk ata ba'ir faruk ata besade, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Baruk perit bineka ufriat maka ufri vmtk syekara lapeka wastarosoneka, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu, diberkatilah hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baru tanah kaum misarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata bebueka ufaruk ata betseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, Beshem Yeshua Hamasiah, Ruach Kodes, Kile Olam Faid. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Yevareka, Yismereka, Yevareka. Yair Yahweh, Panau Eleka, Ikodeka. Yevareka, Yismereka, Yevareka.
mereka, Yesus mereka, mereka. Selamat pulang Bapak Ibu, Bapak Yahweh memberkati. Yesus ajaib. Haleluya, terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.